Sebelumnya, dengan mengandalkan penciuman Zian, kelompok Sioyan berhasil menemukan tempat buah bayi spiritual berada. Kelompok Sioyan berhasil menemukan rute atau jalur yang tepat. Di bawah kepemimpinan Zian, mereka akhirnya berhasil sampai di hutan kuno yang seluruhnya terdiri dari berbagai bahan obat langka dan berharga. Pemandangan di depan mata mereka membuat siapa saja terpana. Bahkan dibandingkan dengan bahan obat di pegunungan 10.000 obat, mereka tidak ada gunanya. Selain memiliki bahan obat langka yang bisa memikat siapa saja, hutan kuno ini juga memiliki pemandangan yang indah, membuat Zian juga kagum. Selain itu, dia mengambil beberapa goderma dengan energi yang kaya dan memakannya dengan gembira. Sioyan melihat sekelilingnya dan dengan paksa menahan dorongan untuk mengambil semua bahan obat di hutan ini. Sioyan terbang. Dokter peri kecil juga langsung menyeret tubuh Zian yang terbaring di dalam tumpukan bahan obat. Hutan kuno ini telah membentuk dunianya sendiri setelah bertahun-tahun berevolusi. Juga memiliki cukup banyak magical base yang kuat. Setiap orang harus berhati-hati. Kelompok Sioyan bergegas di udara sebelum mendarat di batang pohon besar. Mata Sioyan menyapu sekelilingnya sebelum dengan lembut mengeluarkan pengingat. Dia bisa merasakan ada cukup banyak magical base kuno dengan aura kuat di hutan ini. Akan sangat merepotkan jika terlibat pertarungan dengan mereka. Oleh karena itu mereka mengandalkan Zian untuk memimpin mereka. Zian segera bergerak memimpin. Selama perjalanan mereka telah merasakan aura yang cukup kuat dan ganas di sepanjang jalan. Namun mereka tidak berani mengganggu kelompok Sioyan karena merasakan darah suku naga kuno kekosongan milik Zian. Ini menyebabkan kelompok Sioyan berpergian dengan lancar. Tiba-tiba beberapa sosok manusia bergegas melewati hutan sebelum Sioyan menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah utara. Melihat situasi ini, Sioyan menyuruh semuanya untuk mempercepat langkahnya. Tapi Zian memberitahu Sioyan telah merasakan aroma buah bayi spiritual. Sioyan senang mendengarnya. Kelompok Sioyan segera bergegas menuju. Bagaimana mungkin itu tidak memiliki binatang penjaga? Zian mengepalkan tinju kecilnya dan dihantamkan ke arah danau. Angin yang menakutkan dengan keras menghantam permukaan dan menciptakan lubang yang sangat besar. Surga dan benar-benar minta maaf. Dia juga menjelaskan buah bayi spiritual sangat berguna bagi jiwa seseorang dan tidak ingin merebut miliknya. Selain itu, buah bayi spiritual tidak berguna bagi magical base bertipe kekuatan fisik. Jadi Sioyan memberikan 2 jenis pil obat yang memiliki beberapa efek yang cukup besar terhadap pemurnian tubuh fisiknya. Karena tubuhmu mengandung garis keturunan naga kuno, ada kesulitan yang cukup besar untuk berubah menjadi bentuk manusia. Jadi aku juga memberikan rumput transformasi tubuh yang matang. Mata naga menjangkau surga segera mengungkapkan kegembiraan ketika mendengar kata-kata rumput transformasi tubuh. Baru kemudian dia menganggukkan kepalanya yang besar. Sioyan menghela nafas dan memberikan 2 pil obat dan kotak berisikan rumput transformasi tubuh. Naga semi menjangkau surga menghisap dengan mulutnya dan menelan semuanya ke dalam perutnya. Setelah itu dia masuk ke dalam danau kembali. Melihat hutan yang tak berujung, Sioyan akhirnya membuat keputusan untuk menuju tempat tersebut dan melihat harta sejati apa yang akan ditemukan. Kelompok Sioyan segera bergegas menuju ke dalam hutan dan akhirnya sampai di pusat hutan kuno. Ketika Zian menjulurkan tangannya ke depan, mereka terkejut melihat penghalang emas muncul di depan mereka. Ini adalah penghalang spiritual binatang. Hanya magical base dengan kekuatan yang sangat besar ketika masih hidup yang bisa membentuk penghalang roh binatang dan hanya bisa melakukannya ketika akan mati. Wajah Zian mengungkapkan ekspresi kesedihan saat tangannya menyentuh penghalang cahaya.
Sioyan mulai berpikir, karena benda ini memanggil Zian, berarti pemilik penghalang spiritual binatang ini sangat mungkin dari suku naga kuno kekosongan. Namun Zian segera menyadari, selain aroma naga kuno kekosongan, tapi juga ada aroma pionik iblis surgawi. Sioyan dan yang lainnya terkejut mendengar ini. Zian mengeluarkan setetes darahnya dan meletakkannya ke penghalang spiritual. Segera retakan muncul di segel emas sebelum akhirnya robek. Zian memimpin memasuki tempat tersebut dan penghalang emas kembali utuh. Kelompok Sioyan merasa terpesona saat mereka melangkah ke penghalang spiritual binatang itu. Hutan hijau menghilang hampir seketika, digantikan dengan dataran yang hampir ditutupi pasir merah cerah bercampur debu putih. Kelompok Sioyan juga segera menemukan altar batu kuno berukuran besar di tengah dataran. Tekanan menakutkan terpancar dari altar, menyebabkan Douqi di dalam tubuh kelompok Sioyan menjadi lambat. Sementara Zian tidak terpengaruh dan langsung terkunci ke altar batu saat terbang ke sana. Kelompok Sioyan buru-buru mengikuti dan mendarat di atas altar batu besar. Kemudian, Zian, Sioyan, dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi syok melihat pohon berkelok-kelok seperti pohon sinju dan buah seukuran telapak tangan di ujung pohon. Warnanya setengah emas dari naga dan ungu adalah pionik. Ini adalah buah yang dibentuk oleh naga kuno kekosongan dan pionik iblis surgawi. Di sekitar pohon juga ada kerangka leluhur naga kuno kekosongan dan leluhur pionik iblis surgawi yang telah mati. Dalam catatan naga kuno kekosongan, buah bayi asal naga pionik ini hanya muncul 5 kali dalam legenda, dan ini yang ke-6 kalinya. Sioyan bertanya pada Zian apa rencananya sekarang. Zian berkata harus mengambil buah asal naga pionik ini dan pergi. Jika pionik iblis surgawi yang mendapatkannya, mereka dapat berevolusi menjadi binatang pamungkas sejati yang memiliki garis keturunan naga dan burung pionik. Suku naga kuno kekosongan akan terancam. Ekspresi Sioyan juga menjadi serius saat mendengar ini dan menyuruh Zian segera mengambilnya. Namun saat Zian akan mengambil buah itu, penghalang spiritual tiba-tiba robek. Kelompok Fengkin muncul secara dominasi di atas cakrawala. Saat Fengkin melihat altar, dia langsung menjerit dipenuhi dengan syok tiba-tiba saat melihat buah asal naga pionik di depan matanya. Mata tetua suku pionik iblis surgawi juga menjadi liar saat melihat buah asal naga pionik. Mendengar teriakannya, ekspresi Zian berubah menjadi dingin dan gelap. Pertarungan sengit sepertinya tidak bisa dihindarkan. Sioyan berkata pada kelompoknya, "Bersiaplah untuk bertarung." Sioyan segera bawa orang-orangmu dan tinggalkan altar. Jika tidak, kalian semua akan dimakan di sini hari ini. Mata Fengkin dingin dan tajam saat dia berkata. Sioyan melihat kelompok Fengkin. Dia menemukan ada Li Zunzi, pemimpin suku Macan Tuntul, Serigala Bulan Perak, Huang Xuan, dan tetua suku pionik iblis surgawi. Melihat barisan 5 dauzun ini, Sioyan menghela nafas lega. Dia kemudian mengeluarkan boneka setan langit dan 10 boneka iblis bumi. Setelah itu Sioyan, dokter peri kecil, Tian Hao, dan Zhongzhang melangkah maju dengan pancaran aura kekuatan melonjak. Di pihak musuh juga melakukan hal yang sama. Tapi saat Huang Xuan memancarkan aura kekuatannya, kelompok Sioyan terkejut. Dia menyembunyikan kekuatannya yang berada di tingkat dauzun bintang 5. Meski demikian, kelompok Sioyan tidak takut sedikit pun. Kemudian Sioyan membentuk segel. 10 boneka iblis bumi segera membentuk formasi. Semua kekuatan ditransfer ke boneka setan langit hingga kekuatannya menyamai dauzun bintang 5. Lalu terjadilah pertarungan sengit dan mendebarkan 10 dauzun di atas cakrawala.
Di antaranya boneka setan langit berhadapan dengan Huang Xuan. Xiongzhan melawan harimau tutul. Dokter peri kecil bertarung dengan Li Zunzi. Tianhou berkelahi dengan serigala bulan perak. Sementara tetua suku Pionik Iblis Surgawi melihat pertarungan sengit telah pecah, dia menyerahkan tugas besar untuk mendapatkan buah asal naga Pionik pada Feng Qin-er. Lalu dia melangkah maju melawan Xiaoyan. Tetua suku Pionik Iblis Surgawi juga segera mengeluarkan keterampilan pukulan tirani surga Pionik. Telapak tangan raksasa tercipta dan melesat ke arah Xiaoyan. Menghadapi serangan ini, Xiaoyan melepaskan keterampilan membalikan segel tanah. Saat dua kekuatan berbenturan, ledakan besar terjadi. Setelah itu tetua suku Pionik Iblis Surgawi mengeluarkan sepasang sayap pionik, sehingga kecepatannya meningkat berlipat ganda saat dia bergerak. Dia tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap mata. Tinjunya terkepal saat melesat ke arah Xiaoyan dengan cara membabi buta. Xiaoyan segera mengepalkan tinjunya yang diselimuti api surgawi dan beradu pukulan intens. Di atas langit, Xiaoyan dan tetua suku Pionik Iblis Surgawi telah memulai pertempuran fisik paling intens dan kejam. Ekspresi tetua suku Pionik Iblis Surgawi menjadi serius setelah pertarungan yang sangat biadab ini. Tubuhnya adalah Pionik Iblis Surgawi dan memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Namun dia tidak menyangka merasakan tubuh fisik Xiaoyan juga tidak kalah dengannya. Melihat pertarungan Xiaoyan di atas langit, Feng Qin-er mengungkapkan ekspresi kebencian. Dia menggigit jarinya dan meneteskan darah dan mulai menggambar simbol pionik yang segera muncul di langit. Setelah itu dia berlutut sembari berkata, menggunakan darah sebagai kontrak dan sebagai segel, memanggil jiwa leluhur. Setelah kata-katanya terdengar, simbol pionik melesat memasuki kerangka leluhur Pionik Iblis Surgawi. Tanah tiba-tiba bergetar saat semua orang terkejut melihat bahwa tulang Pionik Iblis Surgawi mulai bergerak perlahan saat ini. Pancaran aura yang besar dan mendominasi yang berasal dari zaman kuno juga mulai menyebar. Akibatnya Daoqi di dalam tubuh kelompok Xiaoyan menjadi sangat lambat. Akhirnya aura sisa dari leluhur Pionik Iblis Surgawi membungkus tubuh Feng Qin-er di langit. Lalu dia mengangkat tangannya. Cahaya keemasan dengan energi menakutkan melesat menuju kelompok Xiaoyan. Lantas apa yang akan terjadi? Bagaimana Xiaoyan akan menghadapi serangan mengerikan itu?